akan ada giveaway untuk para seluruh peserta yang hadir di sini. Untuk peserta yang tentunya yang aktif bertanya, akan ada hadiah berupa voucher GoPay bagi yang beruntung, yaitu masing-masing bernilai Rp50.000 untuk 10 orang. Kemudian juga ada Starbucks card untuk 3 orang, dan juga ada voucher IELTS Prediction Test untuk 3 orang. Jadi pastikan untuk terlibat aktif di acara ini, dan juga tentunya untuk mendapatkan giveaway ini agar beruntung, jangan lupa untuk selalu, atau maksud saya memfollow akun Instagram dari Interested, karena nanti pengumuman pemenang akan disampaikan di akun Instagramnya Interested setelah acara ini berakhir. Jadi keep on eye untuk selalu memfollow akun Instagram Interested. Oke, baik. Alright, without any longer, I would like to invite our first speaker for today. Our first speaker today is Dr. Angela Romano. Okay, Dr. Angela Romano is an associate professor in the School of Communication at QUT, and she is also lectures at the QUT for a broad range of subjects, including the international journalism, journalism theory, newspaper reporting, feature writing, and radio journalism. And Dr. Angela also conducts research on different elements of the media in Australia, UK, US, Indonesia, and Timor. And her work also is focused on a wide range of elements related to the quality and regulations of journalism, journalism's political function, and innovative philosophies such as public journalism. And okay, without any longer, I'll give your time, Angela, to present your content for today. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nama saya Angela Romano. Saya mau bilang Gurumba begin viewing, and that means good day, friend, in the language of the Yagara and Turrbal people, who are the traditional owners of QUT that it is built on, or in Bahasa Aussie Australian, g'day mate. So I'm from the Queensland University of Technology, and we are in the Brisbane, which is the Ibu Kota bagian negara Queensland, the Australia. And we have more than 2,000 academic researchers and teachers who conduct cutting edge research, and we support more than 50,000 students. So this is our university, and I'll be talking about the transformation of media industries and the main areas in which research and change is currently happening. And certainly in terms of QUT, we are studying basically the changes of media industries to recognise that the tools for making and sharing media have changed. And that means that what media users are doing with messages and technologies has changed, how media making businesses have evolved, and all of those changes affect how we experience the world around us when we want news, information, education, employment, or other forms of connection with our friends, families, and communities. So when we study this area of transforming media industries, there are many opportunities and topics for research, but in particular, an issue that has been particularly important for us is those traditional media that we use for news and entertainment and our lifestyle. Newspapers, music, movies, and TVs. There were predictions that this was the end. It was like ground zero, and that we would see the end of it. And certainly what we have seen is that the new companies that have set up to take advantage of the new technologies have certainly killed many of the old organizations. So in television and the movie industries, for example, we don't see video rental stores anymore. They are no longer efficient or useful or helpful for us. So Netflix, Spotify, Google, Facebook, they have actually led to the death of famous companies, music record companies like EMI, and lots of newspapers and magazines have shut down. But is that really the end? So in the television and
movie industries, we see industries adjusting, and that is the type of research that we are doing and the changes that studies in communications need to prepare you for. Certainly, this has led to the birth of new companies, the large companies like Netflix, but also lots of niche film and television makers and distributors who can now create programs and stories for very specialized audiences. And what we consider to be the old dinosaur companies, such as television companies, have often actually survived. So, for example, in the United States, the cable companies have stopped being just companies that showed programs, but they are now the platforms for streaming. So they've adjusted to this. In music, as I mentioned, record labels like EMI and record shops have shut down, but the industry survives because the music industry now stops selling music to consumers and licenses it to big providers like Spotify. And in journalism, certainly there is a great struggle happening. You people who often bought the newspaper just to see the ads or the cartoons, or they wanted to buy a house or a car, no longer buy that and get all the news that is attached to us. So where are the advertisers going to? So the journalism organisations that are surviving newspapers are identifying what it is that is really valuable to the audiences and then trying to lever advertising funding off that. So this is where study, research, degrees in communication can help you adapt to the new world. Another area of change is the digital publics. So what are this? Basically, we're all a public, a community that forms around our shared interests, issues, and identities. But this happens as we publish, we share, we engage with news and media and information from different parts around the world. But we know there are also a lot of challenges. It doesn't just bring us together, it tears us apart through hoaxes, disinformation, racism, people who are powerful misusing it for political digital platforms for digital purposes. And the way that algorithms change what we see, shape our lives, and affect the real world. So areas for research that are emerging at the moment are particularly around misinformation and disinformation. So we know that globally, particularly in Indonesia, this is a big concern for communities. So certainly at QUT, we're doing a lot of research about this topic and about the best ways to prevent the problems of disinformation and to help communities be resilient to disinformation when it is spreading. And so that involves taking a security approach, such as cyber police, regulating the industry through laws that can prevent disinformation, professionalisation of journalism so that people turn to the news media rather than less reliable sources of information, moral approaches to how we deal with untruths and the information that we get, technological approaches such as changing the algorithms, affecting those big companies, and then the strategies for detecting and removing hoaxes from the big platforms. The next challenge, of course, is computational communication and culture. So what are the impacts of these new technologies? We have automation, artificial intelligence, what's called the Internet of Things, disintermediating technologies such as blockchain. We are at QUT extending from computing science and also our traditional humanities theories and methods to think about how do we think about what is happening, how can we model it, how can we use machine vision and information visualization to explore the changes happening in our world and to ensure that societies are being well served by all of these technologies. Certainly we can be harmed if they don't work effectively. So an example of a project currently taking place is at QUT is a project where we're looking at machine vision in Instagram. So we know that if you search for an image, you can look for a word, and we can search for a cat or a dog or a house or an elephant. But how do we search for that? Does the search engine just use
the word cat or dog that is in the description of the picture? Or can it actually recognize, like a human, this is a person or this is a dog? Our researchers and students at QUT are working towards how do we make these technologies work better so that they can tell the difference between a man and a woman? How can we tell the difference between a party and a religious gathering? And if it can tell the difference between a party and a religious gathering, can it tell the difference between a wedding party and a children's party? So helping to make these more intelligent helps everyday people who want to search. It also helps the big businesses such as advertising that make lots and lots of money out of these technologies. So again, these are the kinds of things that if you are interested in communications-driven degrees, you want to be seeking and learning how to do. Of course, then we have governments, the laws, the regulations, the controls, and we want to look at the technological challenges and opportunities. We want our laws to be just. We want them to protect people, to make sure that they promote fair, honest societies, but we don't want laws that are so strict that they prevent people from communicating, that people feel frightened because they can be intimidated or threatened by people in power who can misuse those laws to control them. So a number of projects that we are involved in at QUT also look at this. One, for example, is looking at copyright. So copyright is the money that goes every time you stream a video or you download legally some music from Spotify. And when you illegally download something, you don't pay that. So of course it's very expensive to create these high quality digital products. But on the other hand, we need to ask questions like, who has access to it? Who controls this? Do we want the profitable companies like Disney being the only providers? What kind of historical records do we all have access to? How can communities and small communities share products and enjoy and learn and contribute to society? How can ordinary people use products and reuse them? So we want copyright laws to protect people who make their money and make their everyday living out of this, but we also don't want them so tight that they control the economy and leave it in the hands of famous rich people. And the last area of interest to us in this changing digital age is digital inclusion and participation. So how can we make sure that everyone has access to the technologies? Because certainly poor people, older people, people in remote communities may not have access to new technologies or to good internet access. Are people digitally literate that they can understand this? Are they safe? Do they know how to protect themselves and what to do if someone threatens them in the online environment? So one of the current projects that's happening is looking at children with diabetes. How are they served by all of this new technology? How does this community protect and serve them? So one of the projects we currently have is looking at one of the world's most popular digital games, Minecraft, and getting children to play with it in a very strategic way so they learn how to manage their blood glucose levels, their food intake, and if they have diabetes, they can be healthy. So all sorts of different types of things to learn through communication studies, if this is an area you're passionate about. I think I've now used more than my fair share of time, so I'll stop there, but I'm happy to answer questions and really delighted to hear from the other fabulous speakers we have today. Right, thank you very much, Angela, for your presentations. It's very, very interesting, I think. So it could give an insight for our attendance for today. And alright, let's move to our next speaker. Nah, Oke, baik. Sekarang saya lanjut dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tadi terima kasih Angela atas presentasinya yang sangat memberikan inspirasi bagi para ini. Kita berikan aplaus secara virtual. Baik, oke. Sekarang kita masuk ke pemateri selanjutnya. Nah, kita undang dulu. Itu ada dosen tamu kita, Mbak Devi Rahmawati. Ya, oke ya, Mbak Devi Rahmawati. Mbak Devi Rahmawati akan memberikan materi berikutnya. Nah, beliau ini saat ini sebagai peneliti dan pengajar tetap di program vokasi Universitas Indonesia dan juga pernah mengenyam pendidikan S3 di Swansea University di Wales, United Kingdom, dan pernah
tentunya pernah juga merasakan short course di QT selama kurang lebih 2 minggu ya Mbak ya, kalau nggak salah ya? Betul sekali. Oke, baik. Nah, nanti beliau akan sharing pengalamannya juga terkait hal itu. Jadi tanpa tunggu waktu yang lama lagi, kita berikan kesempatan pada Mbak Devi untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Mbak Devi. Terima kasih banyak Mas Hakim, kakak moderator kita, salah satu kebanggaan Indonesia yang sekarang lagi studi di Australia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam komunikasi. Izinkan saya memulai kegiatan dengan pantun. Jalan-jalan beli akasia. Oleh-oleh untuk ibu di rumah. Terima kasih QT ISEC dan Interstate Australia atas kerjasamanya yang indah. Australia is an ideal place to enjoy a world-class education and an amazing quality of life. Australia performs incredibly well in terms of affordability with living expenses and tuition costs comparable with the United States and UK, because I went to Swansea for my PhD, and Brisbane offers some Australia's finest institution. Every course is taught by a highly experienced and outstanding world-class scholars such as Ibu Angela Romano. And for Indonesian like us, Brisbane is a great place because Brisbane is a sunshine city. With more than 300 days of sunshine per year, Brisbane summers are famous for subtropical heat cooled by beautiful afternoon storms. Brisbane is also an inclusive study destination and it's known as a safe and welcoming place to live. Events like the Lord Mayor International Student Friendship Ceremony, giving international students the chance to meet and have their photo taken with the Brisbane Lord Mayor, and the City Welcome Festival, a city orientation day with the free music, food, and networking opportunities have been very popular with international students. Just like its weather, residents imbibe the warm hospitality, making students feel welcome. International students also can easily create their network of friends and also be part of the community, discovering what makes the city unique. Brisbane is full fun and exciting outdoor activities. Perfect weather makes it ideal for beach activities, walking in the park, biking, or just enjoying a lazy day under the sun. There's nothing short of things to do in Brisbane. This is the place when I learned how to build a harmony of online and offline communication. Nah, itu sedikit cerita saya tentang Brisbane. Jadi saya ala-ala Jaksel ya, agak campur-campur. Berikutnya saya justru akan presentasi tentang apa yang saya dapat dari indahnya kota Brisbane, kerennya QT yang kemudian menginspirasi sebuah proyek yang kemudian saya lakukan di Jakarta dengan teman-teman di Indonesia tentunya. Kalau boleh saya izin share screen. Oke. Semoga sudah terlihat. Ya, hal yang menarik ketika belajar di Brisbane, di QT adalah kalau kita bicara Australia, kita akan berpikir adalah sebuah kota yang sangat maju, yang modern, yang kemudian kita akan berpikir bahwa semuanya akan dilakukan dengan teknologi, sebagaimana yang dipresentasikan oleh Ibu Angela Romano, bagaimana teknologi sudah begitu advance di negara-negara barat, termasuk Australia gitu ya, yang kemudian misalnya Minecraft dan sebagainya sudah menjadi tools untuk memajukan kehidupan manusia. Nah, yang menarik, Brisbane mengajarkan saya untuk kemudian melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana komunikasi offline itu tidak ditinggalkan, tapi justru itu tetap menjadi ruh dari kota Brisbane yang sudah sangat high tech, gitu ya. Apa namanya, semuanya sudah sangat baik, wifi dan sebagainya, tapi kemudian mereka tidak meninggalkan kemanusiaannya dengan komunikasi offline yang tadi. Disitulah kemudian saya belajar bahwa Brisbane bisa menjadi salah satu contoh bagaimana Indonesia dalam hal ini Jakarta juga bisa mempraktekkan itu. Artinya kita tetap mengembangkan kemajuan teknologi online digital yang sekarang kita dipaksa oleh pandemi untuk kemudian mendadak digital, which is good gitu ya, itu sangat bagus. Tapi kemudian kita tidak boleh lupa dengan esensi kemanusiaan untuk tetap mengedepankan komunikasi offline kita. Nah, apa konteksnya? Yang ingin saya sampaikan adalah terkait COVID-19 yang lalu. Alhamdulillah negeri ini, walaupun Indonesia bukan negara produsen vaksin, dengan jumlah penduduk 4 terbesar di dunia, tapi kita menjadi salah satu negara yang leading dari tingkat kepatuhan masyarakatnya untuk kemudian ikut vaksin. Ini September kita peringkat ke-6,
di 2021, Oktober 2021 kita peringkat kelima. Tadi dengan tantangan kita bukan negara produsen vaksin, negara kita adalah negara kepulauan yang artinya susah sebenarnya untuk merangkul semua orang untuk vaksin. Ini satu hal yang baru. Karena penggunaan kata vaksin ya, kalau kata imunisasi pasti semua orang sudah ring bell gitu ya, tapi kalau vaksin sesuatu yang baru. Nah, apa yang kemudian saya dan teman-teman di Jakarta terilhami, apa yang saya pelajari di Brisbane adalah pada saat bulan Juli 2021 lalu, menarik bagaimana program vaksinasi yang dicanangkan Presiden pada Februari 2021 pada konteks Jakarta itu angkanya baru 30%. Itu cukup mengejutkan gitu ya, karena Jakarta ibu kota gitu ya, ibu kota yang tidak ada isu untuk kekurangan vaksin sebenarnya pada saat itu, tapi angkanya rendah sekali. Apa yang terjadi? Kalau kita hanya sekedar melihat percakapan di dunia digital, di medsos misalnya, kita akan menduga, oh warga Jakarta ogah vaksin itu karena terpecah, karena ada yang merasa bahwa ini haram misalnya, atau ada yang merasa ini konspirasi pemerintah misalnya. Itu kalau kita baca di medsos. Tapi ternyata setelah kami dan tim gitu ya bersama teman-teman di Polda Metro Jaya juga, karena kami membutuhkan bantuan pengamanan dan sebagainya, itu kemudian turun ke lapangan. Karena pada saat itu bulan Juni Juli adalah puncak Delta yang daya gangguannya artinya bisa mengakibatkan korban jiwa jauh melebihi Omikron saat ini. Nah, kami melakukan pendekatan komunikasi offline, satu persatu kami tanya warga. Ternyata mereka tidak mau vaksin, bukan persoalan mereka nggak mau vaksin, bukan persoalan halal haram, bukan persoalan mereka nggak suka pemerintah, tidak. Ternyata semuanya karena urusan teknis. Jadi apa yang diperbincangkan di atmosfer media sosial itu tidak sepenuhnya tepat. Sehingga ketika kami hasil turun lapangan dan menemukan jawabannya, ternyata persoalan teknis betul, karena pada saat itu kan pandemi 2020 membuat banyak orang kemudian kehilangan pekerjaan. Sehingga akhirnya banyak yang kemudian kerjanya serabutan. Vaksinasi yang ada pada saat itu sifatnya selalu dilakukan di titik-titik tertentu saja, misalnya di GBK di Senayan. Sehingga kemudian karena hanya satu titik maka antriannya panjang. Udah tahu kita kan juga kalau vaksin kan nggak selalu begitu datang vaksin bisa langsung vaksin. Ketika di screening ternyata kita nggak siap, berarti kan kita belum bisa divaksin. Warga yang kemudian mengandalkan dirinya pada pendapatan harian, itu nggak mungkin datang ke tempat vaksin. Karena artinya apa? Kalau dia antri seharian, dia nggak punya uang untuk makan hari itu. Nah, berbekal data komunikasi offline tadi, gitu ya, akhirnya kami berinisiatif mendesain yang namanya Vaksinasi Merdeka. Vaksinasi Merdeka ini adalah sebuah terobosan yang kami susun bersama Polda Metro Jaya untuk kemudian membuat titik vaksinasi pada saat itu di 914 titik di Jakarta berbasis RW. Dengan menggunakan apa? Menggunakan relawan, jumlahnya 4.500 relawan. Yang kenapa kami menggunakan relawan? Karena ternyata vaksinnya gratis, tapi menyelenggarakannya tidak murah. Karena hasil riset kami, lagi-lagi kami riset dulu gitu ya, komunikasi offline, ngobrol dulu, nggak cuma mengandalkan informasi di media sosial yang riuh terus gitu, yang berisik terus, tapi tidak sepenuhnya mewakili apa yang terjadi. Nah itu kami menemukan, ada satu data, ketika menyelenggarakan satu vaksinasi saja, program itu biayanya bisa 2,8 miliar. Bayangin, satu kali vaksinasi. Kita langsung puyeng kan, aduh gimana caranya bikin vaksinasi kalau satu kali titik itu 2,8 miliar. Wah ini gila. Akhirnya apa? Kami menemukan satu metode yang kembali pada ruh kitohnya orang Indonesia, yaitu kegotong royongan dengan semangat kerelawanan. Gotong royong, di mana akhirnya orang yang membantu program vaksinasi itu relawan saja yang seharian dia hanya dibayar, berikan insentif, bukan bayaran, insentif 100.000. Dan itu pada saat puncak-puncaknya Delta yang daftar 30.000 orang dalam waktu 3 hari kami buka pendaftarannya. Padahal yang diterima hanya 4.500 dan itu baik itu dokter maupun non-dokter semua bayaran yang sama. Nah inilah satu produk yang memang kami idenya adalah berangkat dari
pengalaman di Brisbane bahwa nggak cukup yang namanya komunikasi digital, Anda tetap harus mengandalkan komunikasi offline gitu ya. Alhamdulillah produk ini, vaksinasi Merdeka ini berjalan sudah 5 series karena keunggulannya tadi menggunakan volunteer, relawan yang banyaknya bukan main, titiknya juga disperse di semua titik sehingga kemudian warga nggak perlu meninggalkan pekerjaannya. Dia tinggal melangkah 2 langkah dari depan rumah udah ada tempat vaksinasi dan sebagainya. Nah, ini hanyalah sebuah sharing dari saya bahwa memang Australia menjadi satu tempat yang sangat tepat bagi teman-teman yang ingin belajar apalagi tentang komunikasi karena QT setahu saya sekolah komunikasi nomor 1 di Australia. Dari saya mungkin sekian, tadi membuka dengan pantun, saya akan menutup dengan pantun. Tak sabar ingin rekreasi, buru-buru ambil cuti, ayo perkuat komunikasi, makanya sekolah di QT. Baik, terima kasih Mbak Devi atas pemaparannya. Cukup menarik sekali, harusnya juga bisa memberikan gambaran dan informasi tambahan bagi para audiens di sini. Baik, lanjut saja, kita tadi Mbak Devi sudah menjelaskan terkait bagaimana QT ini beliau sempat belajar di sana selama walaupun hanya kurang lebih 2 minggu untuk short course. Nah, sekarang kita akan coba beralih kepada karena berkaitan dengan komunikasi dan segala macam terus kita membahas QT, kita sekarang ini juga kehadiran narasumber berikutnya yaitu Mbak Justina. Jadi Mbak Justina Saksono, tepatnya saat ini berposisi sebagai Country Manager untuk Indonesia, untuk QT. Dan jadi apa itu Country Manager? Seperti perwakilan dari QT untuk Indonesia. Nah, ini beliau sudah berpengalaman lebih dari 17 tahun di dunia pendidikan. Dan untuk kali ini, Mbak Justina akan coba memberikan sedikit short intro dulu terkait dengan Queensland University of Technology. Mungkin bagi beberapa audiens di sini ada yang mungkin nanti akan berencana untuk melanjutkan studinya ke QT. Jadi nanti akan ada sedikit pemaparan dari Mbak Justina dulu. Dan tentunya nanti setelah itu baru kita akan beranjak ke materi berikutnya dari Mas Farel yang akan juga lebih bertanya-tanya jawab sebagai selaku yang sekarang menjadi student di QT yang juga mendalami bidang komunikasi. Oke, mungkin Mbak Justina dipersilakan untuk bisa memaparkan materi short introduction-nya dulu terkait QT. Terima kasih. Terima kasih Mas Hakim. Sore ini saya juga belajar banyak dari topik yang diaturkan Miss Angela juga Bu Devi, sangat-sangat menarik sekali. Jadi mungkin izinkan kembali saya memperkenalkan diri saya kembali. Nama saya Justina. Kebetulan saya juga based di Indonesia. Jadi teman-teman kalau ingin nanti berkomunikasi kembali setelah sesi ini juga bisa. Kebetulan timing kita juga sama. Jadi izinkan saya sedikit memberikan mungkin perkenalan mengenai kampusnya yang kita bawa hari ini. Jadi kalau QT ini adalah salah satu leading university yang ada di Australia, di mana kita adalah universitas yang memiliki pandangan global dan juga kita berfokus ke dunia nyata gitu. Jadi makanya semua program yang ditawarkan di QT itu merupakan kombinasi antara praktek dan teori kayak gitu di lapangan. Jadi tidak ada diskrepansi yang jauh antara praktek dengan teorinya gitu. Kemudian saat ini kita QT berbangga sekali juga karena kita termasuk dalam top 3 baik di dalam Times Higher Education Ranking, Young University Rankings dan juga termasuk dalam top 3 dalam top 50 under 50 di ranking QS World Ranking kayak gitu. Dan betul sekali tadi yang disebut oleh Bu Devi juga kalau saat ini QT merupakan ranking 1 juga di Australia untuk Communication and Media Study. Oleh karena itu kita haturkan juga topik berkenaan dengan komunikasi hari ini. Dan benernya juga nggak cuma di Australia, tapi kita nomor 1 di Oceania gitu. Jadi dan untuk ranking dunianya itu juga nggak kalah. Kita kebetulan saat ini ranking 15. Ini menurut ranking US by subject yang terbaru dari yang tahun 2022. Mungkin sekilas yang ingin saya haturkan mengenai universitasnya. Saya kembalikan ke Mas Hakim waktunya. Ya, baik, terima kasih Mbak Justina atas sedikit short intronya terkait QT. Nah, tadi Mbak Justina sudah memberikan sedikit memberikan penjelasan. Itu QT perkenalan mungkin bagi para audiens, terutama mungkin yang masih
untuk audiens yang masih duduk di bangku sekolah menengah ya, SMA mungkin yang berencana untuk mengambil studi lanjut nantinya bisa terkait komunikasi mungkin bisa pertimbangkan QT untuk jadi pilihan selanjutnya. Nah, sekarang biar kita bisa dengar sendiri pengalaman langsung terkait bagaimana kuliah di QT, khususnya terkait bidang komunikasi, kita sambut saja ini pemateri berikutnya itu Mas Farel ya. Saya akan memandu dengan sesi tanya jawab dengan Mas Farel. Jadi Mas Farel ini adalah saat ini posisinya sebagai presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia di QT. Jadi untuk student-student Indonesia yang di QT sekarang ada perhimpunannya dan itu sekarang di bawah kepemimpinan Mas Farel untuk itu. Walaupun saya sebagai VP-nya juga dan juga Mas Farel sebagai ini juga sekjen di PP Australia, jadi sangat aktif sekali ininya dan untuk bidangnya saat ini sedang mengambil program Bachelor of Communication dan Entertainment Industry. Oke, baik. Sekarang kita langsung aja nih, Mas Farel nih. Ini kebetulan kan di sini tentunya para audiensnya juga tersebar. Ada juga mungkin yang masih mau kuliah atau apa. Nah, mungkin pertanyaan dulu aja. Saya langsung untuk memandu pertanyaannya. Yang pertama, nah itu kan kalau biasanya orang kalau yang student ya, terutama Mas Farel ini kan sudah mengambil kuliah di QT ini kan bukan melalui jalur double degree, artinya dari awal sudah di QT. Nah, kenapa nih Mas memilih QT gitu alasannya? Kenapa nggak di Indonesia atau langsung milih QT dengan program yang ada? Mungkin sekarang sekalian bisa dijelaskan juga program apa yang diambil lebih lengkapnya. Silakan Mas. Suara saya kedengeran deh. Kedengeran lebih keras lagi mungkin. Oh ya, oke. Salam kenal semua. Perkenalkan nama saya Farel. Saya yang tadi sudah Mas Hakim sempat jelaskan, saya sekarang lagi ngambil double degree Bachelor of Communication, majoringnya di Entertainment Industry dan juga Bachelor of Business di Management. Sekarang di tahun terakhir, jadi semoga tahun ini nanti Desember lulus. Untuk kenapa milih di QT dan kenapa milih di Australia, kalau saya sih sebenarnya simple ya. QT yang tadi udah sempat Mbak Justina jelaskan, QT kan untuk media studies-nya salah satu yang terbaik juga di dunia dan hanya ada beberapa universitas yang menawarkan program yang saya pengen, yaitu entertainment industry. Karena memang saya sangat tertarik saya memang suka film dan jadi makanya kenapa saya ingin belajar tentang entertainment industry. Dan selain itu juga untuk negaranya sendiri, menurut saya Australia itu negara yang sangat nyaman. Terutama karena kita tidak mesti belajar bahasa baru ya, karena kan dari sekolah juga kita udah belajar bahasa Inggris, jadi nggak mesti belajar bahasa baru, nggak mesti tinggal pakai bahasa Inggris aja. Dan juga terutama cuacanya juga nggak beda jauh, terutama di Brisbane. Kita sekarang lagi mau mendekati winter, tapi itu pun hanya belasan. Jadi ini sih Mas Hakim, karena QT itu salah satu yang terbaik di media studies, juga karena negaranya dan karena kota Brisbane sendiri. Baik. Berarti tadi kan udah mengambil Bachelor Communication di Entertainment Industry ya, itunya fokusnya. Yes. Nah, mungkin berikutnya nih. Nah, mungkin kalau ada orang apa saja sih yang kalau anak kuliah apa aja sih yang dipelajari di course yang Mas Farel ambil sekarang gitu, dan kaitannya apa aja gitu, mungkin yang menarik atau yang mungkin yang wah ternyata dulu kalau di tempat lain nggak ada gitu. Silakan, mungkin bisa dijelaskan secara garis besarnya, umumnya lah gitu. Jadi kalau di QT, mungkin juga kalau di Australia yang lain juga, itu kita ada namanya core units, di mana saya belajar tentang communications. Di situ saya belajar tentang communication theory and practice dan lain-lain. Cuman yang menurut saya sangat paling menarik dan kenapa saya suka dengan QT itu, saya baru saja 1 tahun terakhir dalam 2 semester itu mengambil ada unit namanya entertainment projects, di mana kita harus in group project kita harus bikin real entertainment produk, bisa itu podcast, bisa itu series, atau bisa itu music festival, atau kayak music kayak penampilan, itu bisa.
Dan menurut saya itu sih, karena kayak kita diajarkan dari step planning-nya sampai gimana untuk executing-nya. Dan tadi juga sempat Dr. Angela Romano menjelaskan tentang platformization, itu juga salah satu yang saya pelajari juga selama kuliah di QT. Sering banget belajar tentang how the platforms itu disrupt the media industry, film dengan adanya Netflix, Disney Plus dan lain-lain, dan juga di musik dengan adanya Spotify, Apple Music dan lain-lain. Itu saya mempelajari itu, terus juga tadi tentang copyright juga, dan juga baru saja mempelajari tentang ada namanya critical issues di entertainment industry, di mana kita belajar tentang representation, gimana orang-orang itu butuh representation, terus juga tentang pokoknya inilah beragam, Mas. Oke. Nah, tadi kan mungkin kalau tadi yang sudah disampaikan dari beberapa hal yang dipelajari ya. Nah, mungkin tadi sempat kan tadi dibahas juga terkait biasanya kalau tadi mungkin Mbak Justina juga dari Angela juga menyampaikan bahwa yang dipelajari di QT itu lebih mengarahkan sifatnya praktikal. Nah, mungkin kalau dari Mas Farel sendiri nih, yang dengan tadi kuliah-kuliah yang sudah disampaikan itu kan masih kalau kita melihatnya secara teori. Nah, bagaimana itu bisa teruskan dalam hal praktikal? Kira-kira seperti apa itu? Contohnya aja, mungkin bisa memberi contoh biar orang ada gambaran bahwa ternyata kuliah di sini nggak sekedar teori aja, tapi juga ternyata prakteknya untuk dipraktekkan itu sangat mudah gitu. Apakah ada yang bisa disampaikan terkait hal itu? Yang tadi sempat saya bahas juga tentang entertainment projects, di mana itu kita selama dua tahun belajar tentang how to create an entertainment product, how to market an entertainment product, itu di mana kita bisa menerapkan lagi, di mana kita melihat kira-kira platform apa yang paling pas dengan banyak pilihan platform, kira-kira apakah itu lewat dari YouTube atau apa itu dari Spotify kalau misalnya podcast. Jadi itu sih Mas Hakim, di mana kita juga dibimbing dengan tutor kita, dan untuk gimana caranya selain dari belajar teori, gimana caranya kita bisa beneran membuat sesuatu, bagaimana caranya kita bisa beneran nge-produce something yang ada wujudnya lah. Oke. Jadi bukan hanya sekedar di atas ini aja teori saja ya, tapi juga bisa langsung dijadikan dalam hal yang praktek dan mewujudkan sesuatu gitu istilahnya. Iya, dan juga selain itu ini sekalian tadi menjawab ada yang pertanyaan tentang dari QT ada bentuk kerjasama apa tidak. Itu kita juga di QT di semester terakhir itu kita ada namanya work integrated learning, di mana itu unit kita harus internship selama 100 jam, di mana itu QT menyediakan beberapa perusahaan, menyediakan beberapa company tergantung majornya. Misalnya saya di entertainment industry, saya sekarang juga lagi intern juga di salah satu creative agency untuk Brisbane Street Art Festival. Itu QT ada kerjasama, tapi kita juga bisa outsource sendiri. Jadi QT memiliki kerjasama dengan company-company di Brisbane dan di luar Brisbane di Australia. Baik. Nah, mungkin ini sekarang yang terakhir nih pertanyaannya begini. Dengan tadi sudah Mas Farel jelaskan seperti itu, dan mungkin juga banyak nih ada audiens di sini mungkin bertanya, kira-kira nih kalau mungkin saya tanya, yang siapa nih yang kira-kira cocok nih, yang baiknya untuk mengambil course terkait communication di QT itu kira-kira siapa aja yang menurut Mas Farel potensial? Siapa saja sih, Mas? Maksudnya gitu. Menurut maksud saya saya dalam arti siapa saja istilahnya yang pengen belajar ini atau yang ingin mempelajari ini gitu istilahnya tuh, yang minatnya gitu. Yang memiliki, ya kalau jawaban simpelnya memiliki passion di media and communication studies sih. Okay. Jadi karena kayak misalnya saya sebenarnya kan motivasi saya simple, karena saya suka film dan saya ingin bekerja nanti di situ, di industri itu. Dan di situ ya makanya saya ngambil entertainment industry. Jadi siapa saja yang memiliki passion, siapa saja yang tertarik, menurut saya cocok. Soalnya communications itu kan bukan major kayak misalnya Mas Hakim engineering, di mana harus jago science kayak gitu, enggak. Jadi maksudnya siapa saja yang memiliki passion, siapa saja yang tertarik itu bisa.
Oke, baik. Jadi itu ya, silahkan untuk para audiens yang tertarik untuk memperdalam terkait ilmu communication yang tadi lebih udah disampaikan oleh Dr. Angela, kemudian Mbak Devi dan juga Mas Farel. Nah, itu bisa nanti untuk ininya. Oke, baik Mas Farel, mungkin sementara terima kasih dulu untuk pertanyaan jawabnya. Sekarang saya kembalikan lagi ke Mbak Justina. Nah, Mbak Justina tadi sudah sama Mas Farel sudah dijelaskan. Mungkin dari Mbak Justina bisa tambahkan, mungkin melengkapi kira-kira program-program apa saja yang ditawarkan oleh QT untuk mungkin nantinya para prospektif student ya istilahnya ini bisa nanti untuk mempelajarinya dan mungkin ada yang tertarik bidang apapun, mungkin khususnya komunikasi juga mungkin silahkan Mbak Justina. Baik, terima kasih Mas Hakim. Mhm, Mungkin saya ingin tambahkan dikit aja. mhm. Kalau boleh saya share sedikit video. Ya Jadi kan boleh. tadi kita sudah berbicara mengenai kampusnya, programnya, dan apalagi topiknya yang sangat menarik itu. Nah, ini mungkin saya ingin pasang visualnya dari kampusnya ini seperti apa sih? Apa itu gambarannya? Ya Mungkin baik. saya izinkan untuk sharing screen dulu. Ya, ini bisa menjadi gambaran untuk siapapun yang terkait QT ya. Yang belum pernah ke presiden bisa membayangkan gimana Ya, presiden. betul. Kampusnya terletak di tengah kota kalau ini. Mana-mana dekat ya Mas. Ya lumayan Mbak. Sangat diverse sekali ya. Purebred hound, some kids don't fit with the lo-fi sound. City crossed on the Nah, suburban ini ya, coast. untuk peringkat-peringkatnya jadi bisa dilihat. Beds line the wall at the Copper Hall. Sound escapes across suburban sprawl. You teach me fun under the second sun until the day is done. Swim into sunny weather. How's your 5 degrees? Put on your favorite sweater and roll up the sleeves. Step out in a while, trying to get a little higher. Jadi mungkin kalau yang saya ingin tekankan juga kalau misalnya dari anak Indonesia atau teman-teman yang ingin belajar ke Australia, biasanya pasti taunya cuma Sydney atau Melbourne ya, kebanyakan ya kan. Jadi mungkin kalau tadi yang sudah di-sharingkan juga dengan pembicara-pembicara sebelumnya, kalau kota Brisbane ini asik banget kotanya ya, dan mungkin yang penting juga sangat affordable dari dibandingkan misalnya kita living cost di Sydney atau Melbourne, bedanya sih lumayan jauh ya. Nanti mungkin dari Farel bisa menceritakan atau Mas Hakim bahkan juga bisa sharing mengenai living cost-nya. Kemudian kalau dari pemandangan dari aerial view-nya, supaya juga ada bayang mengenai kampusnya, ini dua kampus QT terletak di city center-nya di Brisbane ya. Jadi yang satunya ini Gardens Point Campus, persis sebelahnya Botanical Garden seperti teman-teman lihat. Dan yang satunya hanya berjarak 3 km aja dari kampus yang Gardens Point, yaitu namanya Kelvin Grove Campus. Gitu. Dan teman-teman kalau pasti familiar sama YouTube ya, nah bisa dikunjungin juga YouTube channel kita QT Tube. Di situ kalau ingin lihat dari video-video dari partner-partner QT, di sana juga banyak. Gitu. Jadi jurusannya sebenarnya banyak. Kalau communication sendiri itu termasuk dalam creative industries. Nah, tadi yang saya sudah singgung, kebetulan tahun ini juga meningkat kembali rankingnya dibandingkan tahun lalu. Kemudian mungkin ini saya juga ingin pasangkan salah satu video yang bisa ditemukan di YouTube channelnya QT.
So in the last 10 to 15 years, across the world, there's been an explosion in media channels and therefore an explosion in content. The purpose of the professional communication course at QT is to allow students to engage in crafting persuasive messages across a range of different formats. The Queensland Parliamentary Internship Program has been running in conjunction with QT now for about 8 years. And that's where we have particularly strong final year students have the opportunity to go and work directly with a state member of parliament, and they are able to work on individual projects that the MP might have in their electorate. Kebetulan It kind juga of dekat looked at sama how ini ya, Mbak ya, to evaluate sama kantor political parlemen. media and journalism, and this internship just kind of seemed like Yang the banyak best way to demo ya. demonstrate my skills in a dan workplace juga- environment that really suited my interests, which was political communication and how to effectively communicate good policy. I think key messaging is really important to politicians, and having someone who can guide them through that process so that they can focus on what they need to focus on any given day and still make sure they have clear messaging is really important. Being someone who has experience on possibly the other side of some of these policies, I believe I was able to offer an insight that was unique and possibly may have challenged a few of the ideas there, and kind of that's how change happens, and that's how we kind of refine the policy down to make it work best for everyone who's affected by it. I think it's been great for our students to be able to see what happens in the lead up to an election. That we have both the kind of politics side of thing, and then there's the governing side of thing in Parliament. That on the one hand, MPs need to be concerned about their re-election prospects, but they also need to engage in the day-to-day running of their electorate and making sure that their constituents are heard. The internship involved obviously meeting with my Member of Parliament, trying to get a gauge of what they wanted from the report, and just making sure that we evaluated all aspects of a certain policy and came up with some solutions on how to improve it, how to make it better. And there was also the aspect which was done with the Queensland Parliamentary Service, where we looked at the procedures and policies of the Queensland Parliament and how it operates. So doing those two things in conjunction, I found really gave me a good overall picture of how the Queensland Parliament works, and all the way right down to the individual people that the policy affects. I think there certainly were some skills that I wasn't expecting to learn, some experiences that I wasn't expected to have. I think particularly in terms of that background knowledge of Parliament. I suppose even if I worked in a government relations role for a private company, it's important to understand where government comes from, Oke, Mbak what Yus, they mungkin need, bisa di and how stop I dulu aja ya, can Mbak ya, videonya effectively ya. Kita Baik. siap-siapin It's something I definitely recommend. waktunya, Mbak. Baik. Ya, terima Saya kasih. stop sharing. Baik. Sip. Oke. Ada lagi Mbak tadi yang mungkin setelah video apa ada yang mau di-sharing lagi Mbak? Oh, sepertinya tadi masih ini aja scholarship-nya. Jadi Oh boleh, ini mungkin yang penting juga And nih to ya. other students. ada pertanyaan tadi di chat kayaknya. Jadi kalau misalnya dari yang coursework program itu ada namanya International Merit Scholarship. Jadi ini memang partial scholarship, bukan full scholarship. Nah, yang masih kurang English proficiency-nya, jadi kalau misalnya IELTS TOEFL-nya belum mencukupi dan butuh untuk masuk kelas bahasa dulu, kita juga ada English Language Conversation scholarship-nya. Dan untuk yang mau ngambil S3 atau PhD, kita QT juga ada QT PRA atau Postgraduate Research Awards. Jadi semuanya ini ada di website QT, nah nanti saya juga kasih kontak saya, kalau misalnya tidak bisa menemukan informasinya di website, bisa kontak saya juga nanti. Begitu. Baik. Sip. Terima kasih Mbak Justina atas pemaparannya tadi terkait QT. Mungkin bisa juga memberikan gambaran untuk para audiens di sini yang mungkin berminat untuk melanjutkan studi di QT, tidak hanya komunikasi. Oke, baik. Oke, tadi sudah 4 pembicara kita sudah memberikan materinya, dan mungkin sekarang juga sudah masuk sesi Q&A langsung. Tapi saya sudah bisa juga melihat di sini bahwa di chat, wah banyak sekali, sudah ada banyak pertanyaan, dan juga sudah para pembicara pun juga dengan senang hati sudah menjawab, termasuk Dr. Angela juga sudah menjawab, Mbak Devi dan Farel juga telah memberikan jawabannya. Tapi nggak apa-apa, sekarang apabila ada yang ingin bertanya langsung terkait dengan materi yang sudah disampaikan, mungkin tidak melalui chat, ini silahkan saja, bisa langsung on cam. Nah ini silahkan, ada Mas Dedi, ya Muhammad Dedi Yulianto, silahkan Mas untuk di-unmute, kemudian nanti bisa menyampaikan pertanyaannya, mungkin bisa perkenalan diri dulu ya. Silakan. Selamat siang, Pak. Apakah saya terdengar suaranya?
Ya, dengeran. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didi Yulianto dari Universitas Diponegoro. Saya ingin bertanya kepada Mas Farel. Oke. Mas Farel, saya ingin bertanya, Mas, ini kan kalau misal kita keluar kuliah ke luar negeri kan pasti kebudayaan dan kebiasaannya kan lebih pasti beda ya, Mas. Cara mengatasi culture shock-nya itu gimana, Mas? Kalau misal perbedaan kebudayaan itu mengaruhi komunikasi dan kebiasaan kita itu bagaimana biar kita bisa menyesuaikan dengan cepat dulu. Terima kasih. Baik, sepertinya bisa langsung dijawab saja ya Mas Farel ya pertanyaannya ya. Ya, Silakan. mungkin Mas Hakim juga kalau mau membantu menjawab juga bisa kan, Mas Hakim Oh ya, juga bisa. sudah mengalami. Ya, boleh. Kalau saya pribadi sih, seingat saya ya, saya tidak mengalami culture shock yang terlalu tidak mengalami culture shock yang sangat signifikan. Dikarenakan saya di sini juga ada banyak teman-teman Indo di mana jadi itu yang merasa saya jadi tidak seperti bukan tidak seperti ada di negara lain, cuman maksudnya dikarenakan saya juga ada teman-teman Indo, saya juga ikut di PPIA, di ISAK, itu membantu saya untuk transisi kuliah di luar negeri. Tapi juga mungkin tadi juga sekalian juga menjawab masalah yang komunikasinya itu sebenarnya kalau untuk bersama orang Australia itu sama bukan cuma orang Australia, sama foreigner siapapun itu, kita kalau ngomong bahasa Inggris itu nggak mesti takut kalau misalnya grammarnya bakal salah. Itu kita yang penting pede aja, karena yang penting pesannya tersampaikan dan mereka juga nggak peduli kalau misalnya kita ngomong grammarnya salah. Cuman jadi itu juga sih yang membuat saya jadi kayak transisinya enak, soalnya saya makin kesini makin bukannya nggak peduli dengan grammar ya, soalnya kan kalau untuk kerjain esai atau apa-apa itu kan perlu, cuman maksudnya kalau untuk ngomong saya belajar untuk bisa percaya diri kalau misalnya ngomong bahasa Inggris dengan teman-teman orang Australia. Mungkin Mas Hakim kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, itu tadi culture shock seperti yang Mas Farel bilang ya, istilahnya memang kita kadang perlu ya tadi mencari komunitas Indonesia dulu kadang. Biasanya seharusnya ada, itu yang akan membuat kita transisinya lebih enak gitu istilahnya. Jadi terutama apalagi nggak cuma culture ya, kita hidupnya juga dengan kondisi yang beda gitu kan, mencari kebutuhan makanan mungkin susah atau apa. Nah, itu dengan kita bisa mengenal beberapa orang di komunitas Indonesia yang ada di tempat kita studi di luar negeri khususnya gitu, itu bisa lebih mempermudah gitu. Culture shock segala macam memang udah harus memang dari negara Australia sendiri sih memang lebih, tadi yang Mbak Devi juga sampaikan di awal bahwa itu lebih baik, lebih ramah gitu istilahnya. Jadi untuk transisi mungkin ya itu tergantung masing-masing, kemudian itu harusnya sih akan lebih mudah daripada negara-negara mungkin yang memang membutuhkan penyesuaian terkait culture yang khusus dan juga bahasa yang khusus. Itu paling menurut saya, karena di Australia bahasa Inggris jadi lebih mudah. Dan juga ditambah banyak ada beberapa restoran Indonesia di sini, jadi kalau untuk betul. masalah makanan sih itu juga nggak ada yang perbedaan yang sangat jauh juga. Mungkin apa sudah terjawab? Ya. Terima kasih Mas Farel dan Mas Hendri atas jawabannya. Baik, terima kasih. Berikutnya. Ya, silakan. Jadi kalau dia mau mengajukan pertanyaan di chat juga boleh, yang mau tanya langsung biar lebih pede nanya langsung silakan. Nah, ini silakan, ada berikutnya Sarah Iqbar. Ya, silakan. Boleh di-unmute, kemudian mungkin bisa kalau kameranya mau di-on juga boleh. PO tidak apa-apa. Silakan. Untuk kesempatannya, Kak. Ya, baik. Rencananya saya ingin mengambil jurusan farmasi atau prodi farmasi kesehatan, Kak. Kemungkinan ada kesempatan atau peluang besar untuk melanjutkan studi di luar negeri, sebagaimana kita tahu bahwa penyakit atau mungkin penyakit-penyakit dan obat-obat di luar sana mungkin berbeda dengan Indonesia. Apakah mudah dengan prospek kerjanya nanti, Kak? Oh, oke, baik. Ini mungkin lebih kita khususkan mungkin pertanyaannya di QT dulu ya, gitu ya mungkin. Ya, mungkin Mbak Justina bisa bantu, Mbak? Silakan, Mbak. Mungkin untuk ini Mbak Sarah bukan yang bertanya. Iya, Sarah. Iya, tadi. Sarah, kalau misalnya pertanyaan spesifik mengenai jurusan ini bisa mampir ke atau nanti menghubungi Interested. Jadi kalau misalnya spesifik mengenai farmasi ataupun jurusan yang tertentu,
itu kita bisa konsultasi di sesi yang tersendiri mungkin ya, lebih baik. Nah mungkin tapi memang beberapa profesi kayak misalnya yang berhubungan dengan kesehatan, ataupun psikologi, ataupun bahkan kayak seperti arsitektur, nah itu nanti ada persyaratan khusus pertambahan memang untuk kita bisa dari Indonesia yang mau melanjutkan ke Australia. Jadi ada persyaratan tambahannya. Gitu. Tapi kalau untuk bidang kesehatan sebenarnya ada tetap itu Mbak. Di sini juga di QT juga ada Faculty of Health juga, bukan hanya sekedar kedokteran, tapi juga udah sifatnya lebih ke ya mungkin bukan farmasi juga ya, tapi ke ilmu kesehatan sebenarnya. Jadi kayak nursing ada, betul. Tapi juga istilahnya mungkin ya kalau untuk peluang kerja itu memang istilahnya kita tidak bisa menjelaskan secara ini, tapi selalu adalah kesempatan itu, paling seperti itu. Apa menjawab Mbak? Mbak Sarah, bagaimana? Oke, Mbak Baik, Sarah Kak, belum. sudah diterima. Oke, baik, terima kasih. Baik, berikutnya ini ada Alsa. Jadi, silakan. Oke, Mbak Alsa ya, silakan untuk di-unmute untuk kemudian di ini ya. Halo, apakah udah terdengar suaranya, Kak? Ya, terdengar. Silakan, Mbak Alsa. Oke, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Yang pertama, mau bertanya ya tadi untuk Kak Farel dan juga Kak Devi ya, karena sempat berkecimpung dalam bidang pendidikan di luar negeri, kan luar biasa. Nah, dari pengalamannya itu pernah nggak sih mendapatkan seperti pandangan yang miring gitulah kepada kalian berdua karena background-nya dari Indonesia, terkhususnya juga kita kan sebagai seorang muslim ya, Kak Devi juga, dan apalagi tampilannya kita sebagai orang yang pakai hijab gitu. Nah, itu biasanya kan sangat jadi kontra ya, dan hal ini banyak terjadi juga di beberapa negara gitu. Apakah hal ini pernah dialami oleh Kak Devi dan juga Kak Farel? Kemudian yang kedua, karena tadi udah soal bahasa udah dijawab ya, nah sebenarnya kan orang bule itu katanya nggak peduli kalau misalkan kita ada salah grammar atau tenses gitu, dan selama itu bisa dimengerti oleh mereka gitu. Nah, tapi karena di Indonesia ini kalau misalkan kita mau belajar bahasa, apalagi di awal-awal banget, itu kebanyakan banyak banget satpam bahasa gitu, kayak kita salah sedikit grammar atau sedikit tenses saja itu tuh kayak langsung, iya apa sih itu harusnya pakai ini, nggak pakai ini gitu. Padahal kayak it's not a big deal gitu loh. Harusnya ketika itu belajar ya it's okay gitu. Karena kita juga akan melangkah ke hal-hal yang lebih besar lagi gitu, khususnya untuk bahasa. Nah, kalau Kak Devi sendiri sama Kak Farel, awalnya untuk bisa jago lah gitu ya dalam bahasanya, itu kayak gimana sih gitu. Dan untuk menetapkan mindset ke kita dan juga mungkin ke orang-orang sekeliling kita yang suka jadi satpam bahasa, itu solusinya kayak gimana gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Elsa atas pertanyaannya. Mungkin Mbak Devi silahkan nih sharing mungkin dengan teknik komunikasi juga mungkin Mbak bisa disampaikan cara teknik-tekniknya. Silakan Mbak. Ya, tadi apa namanya Mas Hakim, Mas Farel tadi udah sampaikan kan bahwa memang gini, kalau bicara komunikasi kita tahu survei terakhir 2021 menunjukkan warga Indonesia itu kalau soal komunikasi mohon maaf salah satu yang terburuk di dunia, bahkan terburuk di Asia Tenggara. Artinya apa? Kita memang punya kecenderungan untuk membuli orang lain. Tapi alhamdulillah sayang, saya selama sekolah gitu ya, mampir sebentar di Australia, sempat di Inggris, sempat juga di Jerman. Satu hal, saya ini orangnya sangat agresif. Tapi saya nyaris nggak pernah bisa marah, itu satu. Karena di sana itu masyarakat itu sangat tertib, sangat menghargai orang lain gitu ya. Mereka juga sangat terbuka. Jadi mereka tidak melihat saya dengan saya itu kalau lulus tes itu selalu mepet. Paling rendah itu angkanya berapa ya saya segitu. Misalnya paling rendah 550, ya udah saya 550. Saya bukan orang yang jenius gitu ya. Tapi kemudian itu yang membuat saya kalau ketika di luar, selain punya teman-teman Indonesia, saya juga biasanya akan memfokuskan diri untuk menambah teman-teman di luar. Biasanya sampai kalau di sekolahan tuh saya biasanya ikut ekskul. Sengaja ikut ekskul yang kemudian memaksa saya mau nggak mau ngobrol. Dan hebatnya etika di Barat adalah ketika orang ngobrol misalnya mereka pasti akan mendengarkan. Sehingga kemudian saya menjadi GR bahwa seakan-akan bahasa Inggris saya bagus. Tapi di situ yang mendorong saya kemudian terus percaya diri menjadi lebih baik. Tapi pengalaman saya ikut di berbagai forum internasional yang menarik memang orang Asia, dan itu sudah ada penelitiannya di Amerika juga, orang Asia itu cenderung memang tidak agresif kalau dalam komunikasi. Kecuali satu, orang Asia yang sangat agresif, India.
Nah, itu memang menarik gitu ya, apa namanya, karena memang mereka punya gaya komunikasi yang sangat terbuka juga, tapi saya yakin kalau orang-orang Indonesia juga punya kecenderungan demikian. Ini sinyal saya agak jelek, boleh lewat dulu saya. Oke, kalau gitu tadi saya lanjutin dari Mbak Devi. Mungkin yang saya jawab pertama, gimana transisi untuk ngomong bahasa Inggrisnya ya tadi ya? Iya kan ya pertanyaannya, kalau nggak salah. Iya Kak, ada kontras Iya. sebagai Muslim. Yang pertama, Oh. yang kedua belajar bahasa Inggrisnya. Kalau belajar bahasa Inggris, saya memang dari kecil sama orang tua saya, alhamdulillah sudah suruh les bahasa Inggris, dipaksa untuk les bahasa Inggris dari SD. Itu jadi di situ saya memang sudah belajar bahasa Inggris sudah lumayan lama, dan juga yang sangat membantu adalah di mana bisa ya simple tapi nonton film, nonton series, dengerin musik itu bisa sangat membantu. Terus juga kalau untuk speaking-nya sendiri itu saya lebih ke enggak peduli sih, untuk kalau yang penting saya ngomong apa yang saya mau sampaikan tersampaikan. Kalau saya lebih kayak gitu. Karena juga mereka nanti akan mereka karena tidak akan kayak grammar Nazi di Indo gitu. Kayak kok lo ngomongnya kayak why are you saying like that? It's wrong kayak gitu, nggak mungkin kayak you're supposed to use did not do, kayak nggak mungkin mereka kayak gitu. Itu sih yang karena itu jadi saya lebih, dan saya juga sekarang posisinya ada di Australia, jadi saya lebih sering ngomong bahasa Inggris kan sama orang-orang Australia atau orang-orang internasional sudah di sini. Jadi dan mereka tidak akan menjadi grammar Nazi. Itu makanya dari situ saya ya udah saya percaya diri aja, saya pede aja bahwa kalau saya salah ya udah saya salah, kalau saya benar ya saya benar gitu. Kalau itu. Kalau untuk tadi sempat nanya tentang ini ya yang diskriminasi atau diskriminasi. Iya kan. Kalau itu saya di sini udah 4 tahun, saya selama 4 tahun di sini saya tidak pernah sih alhamdulillah mengalami hal-hal seperti itu. Karena memang Australia itu kan salah satu negara juga yang diverse ya orang-orangnya ya. Diverse mau itu dari culture, mau itu dari ethnicity, mau itu dari religion. Dan mereka juga tadi Mbak Devi sempat ngomong open-minded, mereka sangat Australia itu open-minded, dan juga orang-orang yang sampai sini ya nggak ada itu namanya menginjak minoritas, itu nggak ada sih. Yang selama 4 tahun saya di sini, saya tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi kalau untuk itu tidak perlu khawatir, soalnya juga kalau orang sini kan cenderung tidak bahasa kasarnya adalah tidak peduli dengan orang lain lah. Mereka tidak terlalu mempedulikan orang lain. Mereka nggak kayak misalnya ngelihat di jalan, ih apaan tuh kayak gitu, nggak kayak gitu. Jadi sejauh ini sih pengalaman saya seperti itu. Alhamdulillah tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Mungkin Mas Hakim juga pengalaman di sini gimana, Mas? Ya itu namanya yang bisa tambahan ya. Jadi istilahnya kalau di sini tuh menjunjung tinggi respect sebenarnya kalau saya bilang. Jadi negara yang cukup menjunjung tinggi respect. Di Australia jadi kita lebih tidak ya diskriminasi itu emang hampir bukan bilang tidak ada, tapi istilahnya sangat jarang temukan gitu. Tapi ya mungkin efeknya juga kita sebagai Muslim pun juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi di sini gitu. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan kaidah Muslim, tapi itu dilegalkan di sini gitu. Itu banyaklah hal-hal yang nanti bisa dipelajari. Ya, itu kadang yang kita juga tidak bisa seperti Indonesia, mungkin Muslim sebagai mayoritas gitu. Nah, itu yang kita di sini sebagai Muslim yang bisa harus menyesuaikan juga gitu. Kita juga ada respect-nya, tapi kita juga harus respect juga ke yang di sini. Paling itu juga. Semoga menjawab pertanyaan mungkin ya. Bagaimana, Mbak Elsa? Oke, baik. Terima kasih. Nah, oke, sebelum ini masih ada Mbak Maira juga mau bertanya. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini saya mau memberikan kesempatan dulu yang mau bertanya pada Bu Angela, silakan. Yang mau bertanya Bu Angela langsung, gitu. Pede aja. Tadi seperti yang Mbak Dev bilang bahasa Inggris, nggak apa-apa, silakan. Ayo, berikan kesempatan. Mbak Maira mau bertanya ke Bu Angela langsung kah? Kalau ini boleh silakan unmute juga Mbak Maira mungkin. We've been gossiping in chat. They've discovered I'm very cerewet. My responses are very long. It's okay actually, but we'd like to invite any kind of audience who wants to ask you directly, probably to give an experience. Ya silakan, Mbak Maira mungkin mau bertanya langsung ke Ibu Angela.
mungkin mereka takut untuk bertanya lagi. Jangan takut ya. Don't be scared, no problem. Don't worry about the grammar or anything sometimes. Okay. Just I wanna have a chat with Bu Angela if it's okay. Okay. Hi Bu Angela, Hi. Mas Hakim, thank you. My silakan. name is Rosali. I'm the alumni of short course. All right, okay. Devi, the student of Ibu Angela actually. All right, great. Good to know. I just want to say a little bit testimony to help calon student. Okay. Prospective students, ya. Yeah, prospective student. About the Brisbane. This is actually a nice city. I've been going to Canberra, Sydney, and Adelaide, and Brisbane. In between Canberra, the very quiet city, and Sydney, the very glamorous city. But something that I want to ask to Bu Angela about the scholarship and about the communication. I'm wondering if there is a scholarship that come from the university. Because I've been trying to apply the Australia Award about 5 times, and I cannot apply to LPDP because my previous university akreditasinya cuma C, so that's bad luck for me. And because I've been going to QD. Precisely, and I would love to come back again. And I'm trying to find another scholarship to continue my my education on communication, and I would love to pursue the communication in digital era, especially related to journalism and democracy. Thank you. If you are seeking to apply for a scholarship through QUT, we have a small number of scholarships. Most of the scholarships are for master's and PhD research, so S2 dan S3 with a focus on penelitian. So generally the biggest applications, most of the applications we have in October, September each year, there is a big deadline, so a big application. If you are ever interested in doing, studi S2, S3 at QUT, okay, it is competitive to get in and it is more competitive for the scholarship. So an important strategy is to contact, to read about research, to check the website, to see who the staff are, to contact the lecturers and build a relationship there. It is competitive, so they will want to check your background, so they will look at your study history, that you meet the IELTS test requirement, of course, but also if you are seeking a scholarship, possibly to look for opportunities to do things like to publish academic articles to show that you are already showing potential for research and that you have good outcomes. Now, in your case, because you know me, maybe we can collaborate and do some publications together. But for most people who don't know someone, you're not going to email a professor at a university and say, please, let's publish something together. But for those of you who may look to this in the future, you want to look at, well, what are your publications? I know that in Indonesia, of course, if you do your studi S2 or S3, they want you to publish an article as part of your outcome. So you also, as much as possible, to look for a good journal and show that you have a strong track record. So there are things that you can do to boost your chances, and then also have a look at what are the priorities of the university. So when they do certain types of research, our website for my centre is the Digital Media Research Centre. It will have what its 5 main areas are, and they're what I discussed today, the 5 areas. So you need to show your project fits into that and how it fits well and how it advances the interests of the research centre is another good way. So certainly it helps to have a very strong proposal that you are showing you have a good idea, you know what you're doing. So S2 and S3 are quite different to S1 in terms of how you apply.
Yeah, I can see that. Thank So you. I think maybe most people here are interested in S1, but maybe in the future they're interested in coming for S2 and S3. Clearly, for masters and PhD as well. That's what's. Thank you, Bu Angela, Mas Hakim Mansur. Terima kasih banyak. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih Mas Rosali. Sehat-sehat Oke. selalu. Saya harap datang ke Brisbane lagi. Okay, waduh, semoga amin. Okay, Angela, there is a questions actually here I got from the previous one, but maybe it hasn't been replied yet. One here. Let me read it for you. How has communication changed in the digital age? How do you think about that? How has communication changed in the digital age? Well, it's very different. That's a big question. I think we write a lot of books about this. Okay. I guess it has changed who we communicate with and how we form communities. Because, of course, when I was young in Indonesia, to send a letter took from Jakarta to one of the Pulau Terpencil, it took about 6 months. Okay. So the whole sense of, and this is when I'm young, I'm not dead yet. So I have children who are still at school, so I'm not really old and I'm not really young. So this is the day. And for the newspaper, in Australia we used to broadcast on shortwave. It was called Radio Australia. And more Indonesian people listened to the Radio Australia news and listened to Radio Republic Indonesia. So it was very political. But one of the people who worked for Radio Australia said as he walked in the street in a small village, he enjoyed, it was at the time in which the evening radio news came on, and he could work from house to house and he could hear the whole bulletin as each house he passed was listening to Radio Australia. And that was because it took so long for news to come from Jakarta. A newspaper, you had to put it on a boat and it had to go, and it would take weeks or months. So this is the culture has changed. So I think it is the speed and also the way in which you can build communities. And that, of course, has wonderful elements of being able to create communities that it's not just because you live next door to someone, you can find people across the world who you are brothers and sisters with because of your shared interests. They call it community of interest, not geographic community. But of course, there are other problems, that there is the disinformation, there is the hoaxes. We no longer feel necessarily connected to our neighbors anymore. What keeps us glued together? And as someone asked in the questions, how do we avoid too much screen time? How do we do our work and we're not checking the gossip on Instagram and somebody else's lunch? Yes. So we have our challenges and it has changed our life. But I think the most important ones are the speed and the communities and how that has changed. All right. And what are the benefits actually of digital communication? So I think what I just mentioned, which is the communities and building the speeds, but also I think for some people there are many business benefits that they can change their lives. People manage to get support if you are like the example I gave of your child has diabetes. Now you can connect with mummies and daddies or ibu dan bapa seluruh dunia, and you can get advice and help, and there are computer games and strategies. So these are the benefits, and of course the disadvantages are breakdowns of community. There are racism, there is hoax, there is disinformation. So we have positives and we have negatives. Nothing ever comes in life that is all good or that is all bad. It's like humans. All right. Well, thank you very much for your briefly explanation. I think it's very, very inspiring for us. And let's see if there is any other questions for you. Thank you very much, Bapak. Okay, let's see. Okay, sekarang kita coba lagi pertanyaan berikutnya. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi untuk para audiens bertanya. Tadi mungkin ada siapa yang mau bertanya, silahkan. Boleh bertanya langsung saja. Boleh lewat chat juga boleh, silahkan. Masih ada pertanyaan untuk chat. Silahkan. Tanya kembali. Oke. Ada yang bertanya, silakan langsung yang belum ada lagi di sini. Silakan untuk raise hand mungkin bisa. Kita raise hand dulu.
Kami masih menunggu ya pertanyaan berikutnya. Silahkan ini, tidak usah ragu-ragu untuk bertanya terkait ada Bu Angela, ada Mbak Devi, ada Mbak Yus, ada Mas Farel di sini untuk memberikan jawabannya. Silahkan, ada lagi kah? Tadi ada mungkin Mbak siapa? Mela? Siapa? Silahkan. Kami masih menunggu pertanyaan. Masih belum ada lagi? Oh, ini ada. Ini silakan Mbak Meira Lala. Ya, silakan Mbak. Langsung unmute aja untuk ini pertanyaannya. Halo Kak, Ya, halo Kak, saya Meira, mau tanya ke Kak Farel. Saya ada ketertarikan dengan ilmu komunikasi untuk perkuliahan. Menurut Kakak, sebelum kita masuk ke universitasnya, apalagi seperti QT di luar negeri, kira-kira skill apa sih Kak dan mental yang harus disiapkan saat masih di bangku sekolah? Terima kasih. Silakan Mas Farel. Kalau untuk skill atau mental menurut saya simpelnya satu sih. Percaya diri untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Dan juga dan juga karena di kampus di QT itu kan itu bukan tutor yang mencari studentnya kan. Tapi studentnya yang harus proaktif sendiri ke tutornya. Dan juga di sini juga kalau untuk lecture itu di sini nggak ada itu yang namanya absensi, itu nggak ada. Soalnya ya kita yang bayar, ya kalau kita nggak datang ya kan kita sendiri yang rugi. Jadi mungkin kalau untuk skill atau itu mungkin itu aja sih. Soalnya kalau yang lain karena nanti kan kita juga ini belajar bakal dibantuin juga sama tutor maksudnya, dan juga kita belajar dari hal yang paling basic sampai hal yang paling mendalam. Karena mungkin itu sih. Karena ya dari yang tadi sempat saya bilang core units itu hal-hal yang paling basic sampai nanti entertainment project. Kalau untuk major saya entertainment industry itu yang udah paling terakhir karena itu final project. Mungkin itu sih kalau untuk mungkin Mbak Justina kalau apa ada tambahan? Mungkin kalau dari saya lihat di chat Meira ada menanyakan mengenai persyaratan TOEFL atau IELTS. Memang benar. Jadi untuk bisa kuliah di QT kita mesti persiapkan IELTS atau TOEFL-nya. Jadi kalau misalnya IELTS itu kebanyakan kita program kita minta IELTS-nya 6.5 with no band less than 6. Jadi itu yang perlu disiapkan. Jadi mungkin kalau skill yang paling harus disiapkan adalah bahasa Inggrisnya. Sekian, overall 6.5 masing-masing semua nggak ada yang under 6. Or maybe if Dr. Angela, you have any like tips and tricks or like skills for prospective students that wants to study communications, maybe in journalism or like in other major, because I think in entertainment industries, it's pretty much just be proactive, but it's more of like general proactive to like the tutor and the lecturer, because yeah, I think for entertainment industries that's it pretty much. But if you have any other like additional information, like additional tricks. Yeah, I would say it's a slightly different culture in that traditionally, and not everyone goes to a traditional school or university, but traditionally in Indonesia, mahasiswa dan murid Indonesia sangat sopan santun, and mereka menghormati guru dan dosen, and they're very polite. And if, say, the teacher has said something that's confusing, or if they think the teacher has done something wrong, they don't complain. Whereas I think in Australia, you need to be much more confident. The teacher sees you as an equal, and at QUT, I'm not called Ibu or Professor Angela, I'm just called Angela. So you have, it's very name. Personal. So, yeah, so you will call your lecturers, your docent by the first name, and they will want you to help them, that if you don't understand something, if you're having a problem, that you come to them. Now, they don't want you to be they want you to read the instructions, to understand the information they've provided. But if you have actually attended, you've listened, you've read the instructions, and you're confused,
or if something goes wrong, they want you to come and talk to them, and they don't want you to sit by yourself and be polite and wait for them to realize it, because they may not realize it, and that is not their culture. So they want you to be part of that. They also want you to start to learn to be very independent. So in Indonesia, I think there's a lot of culture of teamwork, and you work together and you work quite slowly. But in Australia, that will be very much like your first year. But in your second and third year, they want you to build confidence so that in your final year, you feel almost as confident as someone working in the profession, and that you feel the confidence to do your own work, to work independently. You don't need to wait for your partners to say that they're ready to do something and that you work together, that you feel confident to do your own things. So I think that is a slight difference. And I know that when you actually go to get a job, your employers like that. They like somebody who can come in and who's very brave and confident to start working without needing a lot of supporting and mentoring. So that is very much an advantage, but it is a slight difference of culture with Indonesia in that even in their final year, sometimes Indonesian students are still very much in the team and not so independent, whereas in Australia, you will start very much in the team in the first year, and then you're quite independent by the third year, and you are more like a professional who feels confident in your own judgment. So there are a couple of differences, and maybe just my final tip is to have lots of fun when you come. So explore the cultures, not so much that you don't get to class, but make sure you explore the cultures. If you stay in some of the dormitories or places where they have a lot of international students, that's good because you actually meet other Indonesians and other people, but also make sure that you do meet and socialize a lot with Australians, because that's part of the cultural exchange and it's part of the fun, and you have shared ideas and networks for life. So I think that sometimes some students, you know, it's like, oh, you've got your Club Indonesia and they may not get out. Whereas I think actually when they come back home, they sometimes regret that they didn't have more socializing with people from different backgrounds and different countries. So that is part of the fun of studying in a university like QUT. You meet lots of Australians plus lots of students from other countries. So you can actually have your networks. And when you want to do projects, you know, people in different countries, you can travel to different places, you visit, and you can also do work experience in Indonesia or Australia or other different countries too. So it gives you lots of opportunities to explore different ways in which the profession works. Yeah, I think adding to you, I'll just join like it's not a communication or entertainment industry club. It's more like my business club. I just joined a club like 2 years ago, and I've learned so much because like for the first time I have like Australian friends, because previously I was just only in the Indonesian club, but now I have like a different view of Australia and different like something opened inside me, because now I also play with other students from other nationalities. So yeah, and I think one more thing is to step out of your comfort zone. Be ready to step out of comfort zone to like what you said, Angela, to like be confident asking your tutor or lecturer, and also to go to some place that's new by yourself and start making friends. Right. Thank you very much. It's very, very interesting answers from Mas Farel. Nah, Volley, ini menjawab pertanyaannya Mbak Maira tadi ya. Jadi apa yang tadi sudah diberikan, ada yang istilahnya Mas Farel, kemudian Mbak Yus sama Bu Angela juga menjelaskan tips and triknya ketika nanti kuliah di luar negeri seperti apa, terus ininya. Moga-moga itu bisa memberikan jawaban. Oke, baik. Makasih. Nah, sekarang nih pertanyaan terakhir, silakan. Ini kita waktunya tinggal sebentar lagi. Apakah ada yang masih bertanya? Oh, ada nih. Mbak Elsa bertanya lagi. Apa boleh izin bertanya lagi untuk Miss Angela? Oh ya, boleh, silakan. Terakhir. Okay, thank you for the time. Okay, Mrs. Angela, it's such an honor to ask directly to you. It's still about social media. That it's one from some ways to communicate. And I think this is such a big invention and pretty useful. And yes, of course, we have positive and negative, such making the far close and the closest far. So in your opinion, is there any possibilities for us to create the moment how it used to be when we have no technologies? I mean, yes, we have, but not in this big
advancement, but still keeping the modern era with us? How to realize it, in your opinion? Thank you. Okay, I'm not quite sure of the question because I had a little bit of dropout. It was about social media, but I'm not quite sure what the question was about it. Bisa ditanya lagi, Mbak? Can you repeat maybe the questions more clearly? Okay, silahkan. Oh, okay. Maaf. Okay, so I have the example maybe when we are hanging out with our friends, maybe for dinner, then one of us, or maybe even all of us, we are just playing our phone, we are getting into our gadget without any communication, and we forgot about our dinner. We forget about the aim that we are having dinner that time, even it was for a meeting, it was for an important meeting. So how to create the moment, like that we have no technologies such as nowadays technologies, because nowadays technologies, it's such a big advancement. So how to create it, in your opinion? Okay, this is like drugs. you get, and they've shown that you when you check your social media, and you get a little bit like dopamine, the chemicals in your body, they make you feel good, and you don't notice it, it's just a tiny bit, but you then feel compelled, you have to keep checking, you'll miss out. So part of this is in our head, and it's part of a culture of, if we have parents, we need them to teach children discipline, and we need to teach ourselves discipline. And I struggle with this. We all struggle with this. And I said in the chat, I think someone who develops a solution, they will become very rich because everyone will pay lots of money for it. But part of the techniques, there are apps that can actually check how much time you spend on screen and warn you, you've been too long, stop now. Some people have the parts of the day, they all agree, they put down their phone. So there's a famous influencer, Simon Sinek from America, and he and his friends have agreement. If they go out to dinner, they can only have one person with the phone switched on, and that's for emergency taking pictures of food to send to friends, but only one, and we've got to limit it, they've got strict rules. So sometimes it's around friends setting cultures with each other and individual self-discipline, but I know it can reach an extreme, and there are actually in some countries like camps that people can go to detox from social media. They put the phones aside, they learn how to do things, they have some fun. Let us introduce you to other fun activities you can do, and you can learn what you like to do that's not social media. It can be a big struggle because you become addicted to that lifestyle and it becomes a habit. Now, one thing to know about habit is that if I stop using my phone and I behave good, and then 2 days later I have something going, just for today I go back to normal, I'll probably lose the habit. They have done research to show that your brain, it has patterns in it, and you need to establish a habit for about 1 to 2 months. You need to do it 30 to 60 days consistently. So you need to put on your calendar and mark each day, I'm going to learn to discipline myself. I'm going to get up in the morning and I'm going to have breakfast before I check my phone. Or you come up with your rules and you follow them. You must do it for 30 to 60 days before it becomes a new habit for you. So the most difficult thing is that our habit of chatting, we're in dinner and I don't talk to the next person. I send them a text message instead of talking. That's a habit, and that becomes difficult, like any habit. If I smoke, if I take narcotica, anything else, you have to learn to break it. So I think I'm a bit over time, but it is like a habit, and you have to use the same strategies to break habits. All right. So you have a struggle that we all have. I think probably every person here understands that question. Same one. Of course, it's not easy. Alright, thank you very much, Miss Angela, and then Mbak Alsa, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Ini kita sekarang sudah sampai di penghujung acara. Jadi mungkin masih banyak pertanyaan tadi yang disampaikan, namun mohon maaf belum semua pertanyaan bisa dijawab pada sesi kali ini. Mungkin nanti kalau ada yang ini bisa nanti langsung disampaikan ke Interested untuk nanti bisa diteruskan pertanyaannya. Baik, sebelum saya tutup,
Saya akan serahkan kembali pada Mbak Marta, pada pihak interested untuk menyampaikan sedikit 2 patah kata. Terima kasih. Silahkan, Mbak. Oke, terima kasih banyak nih Mas Hakim sebagai moderator. Ini udah membawa diskusi yang sangat menarik, dan juga untuk para speakers di sini. Terima kasih sudah bisa menjawab banyak pertanyaan seperti tadi disampaikan. Saya mau menambahkan aja, memberikan informasi mengenai interested itu apa. Interested itu adalah konsultan pendidikan. Seperti mungkin di awal ada beberapa teman-teman yang sempat tertinggal. Kami adalah konsultan pendidikan. Kami itu juga membantu para pelajar di Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan, seperti contohnya, apa sih yang dibutuhkan? IELTS itu berapa sih? TOEFL itu berapa? Nah, hal-hal seperti itu nggak usah pusing-pusing, nggak usah bingung, langsung aja kontak ke kami. Ini ada di layar saya ada nomor telepon, itu bisa WhatsApp, dan juga ada Instagram kami, bisa melalui informasi tersebut. Lalu kami selain membantu pengurusan pelajar ke luar negeri, kami juga membantu untuk proses persiapan IELTS-nya. Bila membutuhkan IELTS itu seperti apa sih, simulasi IELTS ada apa enggak sih, saya kira-kira dapat IELTS berapa, nah itu kurang lebih bisa dilakukan melalui kita. Terus kita juga membantu untuk proses student visanya, pengurusan akomodasi, tiket pesawat, dan juga penjemputan di negara yang dituju. Ini bila diinginkan. Dan juga biasanya ada tambahan-tambahan seperti pembelian dan pembayaran asuransi kesehatan. Nah, ini bagian dari persyaratan kuliah. Nggak boleh nih kalau misalnya nggak melakukan pembayaran, disebutnya OSHC di situ. Nah, kita juga ada yang namanya persiapan menjelang keberangkatan, atau itu namanya pre-departure briefing. Ya, itu juga jadi buat pelajar-pelajar jadi nggak kaget gitu waktu ke Australia, yang dibawa apa sih, boleh nggak sih bawa rendang ke sana. Nah, itu hal-hal kayak gitu, pertanyaan kayak gitu tuh biasanya terjawab tuh di pre-departure briefing kita. Jadi saya cuman mengingatkan aja buat teman-teman di sini, yuk silakan kalau memang tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, ataupun mau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, atau mau tanya-tanya informasi tentang sekolah, nggak cuma ke Australia tapi ke luar negeri pada umumnya, segera aja hubungin ke kami. Dan juga jangan lupa follow Interested punya Instagram ya, karena banyak sekali event-event yang kita lakukan, nggak cuma sama QT, sama ISAK, tapi sama berbagai macam institusi yang ada di Australia ataupun di belahan dunia lainnya. Gitu. Oke, kembali ke Mas Hakim ya. Baik, terima kasih Mbak Marta atas pesan-pesannya tadi. Untuk para audiens, silahkan apabila yang tadi ingin mau rencana studi di luar negeri bisa dikunjungi langsung ke Interest Education ya. Bisa juga, jangan lupa follow Instagramnya, atau khususnya untuk yang hadir hari ini supaya bisa mendapatkan giveaway nantinya. Oke, baik. Untuk menutup acara kali ini, saya mungkin bisa sedikit menyampaikan bahwa di acara tadi, hari ini kita sudah mendengarkan diskusi yang cukup menarik terkait dengan digital literacy communication dari Dr. Angela Romano dari QT, kemudian dari Mbak Devi dari UI, kemudian ada Mbak Istina dan Mas Farel juga. Untuk halnya juga tidak hanya untuk komunikasi, juga terkait dengan bagaimana untuk persiapan studi di Australia dan segala macam. Jadi intinya untuk saat ini memang dengan perubahan zaman, jadi tetaplah namanya kita harus bisa beradaptasi, dan juga tentunya jangan lupa juga kita walaupun online digital teknologi itu sekarang semakin berkembang, tapi jangan lupa juga dengan komunikasi yang seperti ada kalanya tadi seperti Mbak Devi bilang. Kemudian juga untuk persiapan bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, ya persiapkanlah dengan matang. Jangan lupa komunikasi dengan bahasa Inggris, lebih percaya diri karena itu kuncinya utama di situ. Tidak perlu lagi dengan kaitan dengan salah, tidak perlu ragu, tapi yang penting adalah masalah percaya diri. Begitu saja mungkin dari saya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya di acara kali ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa di acara Interested Education lainnya. Bye-bye, selamat sore, selamat siang. Oke, Terima kasih. Sore. Bye. Thank you Ibu Angela. Thank you semuanya. Terima kasih. Thank you. Thank you, Bu Devi. Thank you, Thank you, everyone. Angela. Thank you Alsa. Sukses ya, kamu udah pede nanya terus, itu modalitas yang kece.
Oke, saya izin live dulu ya, saya mau buka puasa dulu. Thank you so much. Oh iya, Kami selamat boleh buka ikutan puasa buka ya di puasa nggak? Brisbane ya. Iya, boleh, Mbak. Waktu Brisbane nih, WIB. Waktu Indonesia bagian Waktu Brisbane. Indonesia bagian Brisbane ini. Mari Mbak Ya, duluan ya. sama saya juga Bye. izin mau buka puasa terus mau kelas lagi. Oke, Oke, selamat terima buka kasih. puasa. Mari. Ya. Bye.